ada satu liputan ya mengenai Gaza. Oke. Ya, dan nggak tahu kenapa ya waktu itu mungkin suasana batin saya lagi Bergelombang. ya atau lagi fragile ya, lagi lemah. Gloomy. Ya, lemah. Tapi liputannya itu ada anak kecil, mungkin usia 6-7 tahun, ya. Kakinya dua-duanya sudah diamputasi, Oke. ya. Dan dia di luar, ya, di depan puing-puing rumahnya dengan sebuah sapu. Dan dia lagi nyapu-nyapu puing-puing rumahnya. Ya. Nggak ada siapa-siapa, cuma 3-4 jam, ya kan. Terus setelah itu baru tiba-tiba para pejabat dan petugas Kejagung kembali akan menyampaikan, Pak Tom, setelah rapat antara para pimpinan, ya, pimpinan memutuskan untuk menerapkan Bapak sebagai tersangka dan akan ditahan sekarang juga. Kayaknya mungkin ini alasannya, ini bukan tentang Om Tom Lembong. Wah, ini alasannya kenapa biasanya yang lain kalau dipanggil pura-pura sakit. Karena kenapa? Anti oleh banyak orang bahwa kalau saya lanjut ke mendukung Pak Anies itu bisa membawa konsekuensi, termasuk konsekuensi hukum. Tangkap di penjara, siap untuk disiksa, siap untuk dibunuh. tapi memang Om ya, siapapun yang dari sini pulang-pulang ketangkep. enggak gitu. Saya juga pulang. Bisa ketangkap tapi bebas kan? Bebas. Kalau yang sana belum tentu bebas. Dari kejadian ini saya yakin Om akan lebih fokus menjadi garam dunia. Karena gula agak trauma ya. Kan ada satu ya yang anaknya dianiaya oleh aparat sampai tewas. Dan dianya ya, ibu itu, di mamanya nih, sempat dianiaya juga. Wow. Dan aparat antara membiarkan atau bahkan ikutan mendengar kisah-kisah seperti itu, justru Satu statement itu, saya siap untuk ditangkap, di penjara, siap untuk disiksa, siap untuk dibunuh. Beban mentalnya itu kayak kondisi gonjang-ganjing. Karena dalam petualangan ya, seperti ini 9 bulan, itu pasti ada naik turunnya, ada up and down. Nah itu dan banyak sekali kejadian di luar prediksi, termasuk ujungnya abolisi. Tidak ada yang menduga, sama sekali di luar dugaan. Jadi banyak surprise untuk bisa mulai nyaman dengan gonjang-ganjing, ya kan, dengan ketidakpastian. Ya itu mungkin abolisinya ya. Boleh. Pak, abolisinya itu Bapak waktu dapat itu ya. Ketika Bapak mendapat kabar seorang presiden memberikan abolisi kepada Bapak, what is in your mind at the time? Jadi saya mendengar kabar itu Kamis malam, 31 Julai, ya kan? Sehari sebelum esok harinya Pak Presiden mentandatangani Kepresnya, ya kan? Dan diberitahu oleh sesama tahanan, ya kan? Dan juga sesama tahanan yang memberitahu Bapak. Dan ada petugas. Ada petugas. Saya kaget gitu loh. Tapi di tempat gitu kabar burung tuh pasti cepat. Iya cepat gitu. Pada udah kerumunin sel saya. Kerumunin Pak? Pada teriak-teriak, Pak Tom bebas, Pak Tom bebas. Ya kan? Amnesti, abolisi. Tiba-tiba itu. Terus salah satu petugas itu utusan berangan terpikirkan kan, karena kita ya mikirnya wajib cinta pasangan, cinta orang tua, cinta anak, itu kita laksanakan ya. Tapi mungkin beberapa kali dalam kehidupan ya kita tiba-tiba di sebuah persimpangan, ya kan, wah ini pasangan, you have to choose. Ini pasangan, anak, bahkan anak sendiri, sangat-sangat tidak sesuai keyakinan kepercayaan saya. Wah itu sakitnya seperti apa ya kan. Tapi Siska itu ya balik lagi ya, sudah tomboy dari usia muda, ya kan, sangat independen, ya tentunya punya hati yang penuh cinta kasih dan hati yang baik dan hati yang besar ya. Tapi ya
kalau udah sampai di persimpangan itu, ya dia pasti akan pilih Tuhan. Ya. Ya. Semua harus minggir. Gokil. Dan teguh banget dia di soal itu ya. Jadi the faith itself ya yang ngebawa akhir